Saya dari MA Yapi Gedong dan saya akan menerangkan sejarah dakwah Islam dari Sunan Kalijaga. Pernah dengar kisah seorang wali yang dulunya adalah perampok legendaris? Yuk, kita bedah tuntas kisah inspiratif Sunan Kalijaga, sang arsitek dakwah kultural di tanah Jawa. Raden Said lahir sebagai putra Bupati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Pada dasarnya tumbuh di lingkungan yang bisa kita sebut sebagai anak sultan. Namun, alih-alih menjadi manja, beliau justru punya kepekaan dan empati yang luar biasa. Sejak kecil, Raden Said sudah melihat adanya kesenjangan sosial yang tajam antara kemewahan istana dan penderitaan rakyat jelata yang terbebani pajak tinggi dari kerajaan Majapahit. Kegelisahan itu memuncak saat remaja, merasa tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan. Raden Said nekat melakukan aksi ala Robin Hood dari Tuban. Beliau mencuri hasil bumi dari gudang lumbung ayahnya sendiri, lalu membagikannya kepada fakir miskin yang kelaparan. Aksinya ini membuat beliau diusir dari istana. Bukannya kapok, beliau malah menjadi perampok berhati mulia di hutan Jatiwangi, menargetkan para pejabat korup. Ini adalah fase pencarian jati diri yang keras sebelum takdir mempertemukannya dengan seorang guru spiritual. Titik balik hidupnya terjadi saat beliau mencoba merampok Sunan Bonang. Alih-alih mendapatkan harta, Raden Said justru diskakmat secara spiritual. Sunan Bonang menunjukkan kesaktiannya dan memberi nasihat telak bahwa niat baik untuk bersedekah tidak bisa dibenarkan jika caranya kotor, seperti mencuri. Ibarat mencuci pakaian kotor dengan air kencing. Begitulah perumpamaan Sunan Bonang yang menyadarkan Raden Said. Saat itu juga beliau memutuskan untuk lock out dari dunia hitam dan lock in menjadi murid setia Sunan Bonang. Sebagai ujian pertama, Sunan Bonang menancapkan tongkatnya di tepi sungai dan meminta Raden Said untuk menjaganya. Raden Said bertapa dengan tekun di sana dalam waktu yang sangat lama, sampai-sampai tubuhnya ditumbuhi lumut dan akar-akaran. Dari sinilah beliau mendapatkan julukan Kalijaga, yang berarti sang penjaga sungai. Momen ini menjadi simbol transformasi total, proses pembersihan diri, dan pengendalian hawa nafsu sebelum siap terjun berdakwah ke masyarakat. Setelah dianggap lulus, Sunan Kalijaga memulai strategi dakwahnya yang cerdas. Beliau sadar bahwa untuk menaklukkan hati masyarakat Jawa, pendekatannya tidak bisa kaku. Beliau menggunakan metode soft selling melalui akulturasi budaya. Wayang kulit yang ceritanya bersumber dari Ramayana dan Mahabharata dimodifikasi dengan menyisipkan ajaran Islam. Salah satunya melalui pusaka jimat Kalimasada yang merupakan representasi dari kalimat syahadat. Beliau juga menciptakan tembang-tembang syarat makna seperti lir-ilir dan ikut merancang arsitektur Masjid Agung Demak yang ikonik. Metode dakwah Sunan Kalijaga sukses besar karena beliau tidak memberangus budaya lokal. Sebaliknya, beliau mewarnainya dengan nilai-nilai Islam secara inklusif dan penuh toleransi. Masyarakat merasa dihargai, sehingga ajaran Islam diterima dengan sukarela tanpa paksaan. Warisan abadi Sunan Kalijaga bukanlah sekadar bangunan atau karya seni, melainkan sebuah gagasan besar bernama Islam Nusantara. Beliau membuktikan bahwa agama dan budaya bisa berjalan beriringan, menyebarkan kedamaian tanpa harus menumpahkan darah.
Kisah transformasinya dari seorang perampok menjadi wali mengajarkan kita bahwa niat baik harus disertai cara yang baik pula.